the left lane in one of the most horrific crashes we have ever seen. What happened here, Mike? Well, what happened was Bruce Allen in the right-hand lane got the car a little bit loose, and it moved over towards wall out of the groove. When he went to correct, it was basically with no downforce. It rotated the rear end of that race car around, trying to spin it out. But then when he hits the rubber in the middle of the racetrack, he tips it up on his side. Kenny Koreski just basically T-bones him in just a horrific accident. Mobil listrik yang diberi label Tucuksi dan digadang-gadang Menteri BUMN Dahlan Iskan ketika diperkenalkan pertama kali ke publik Indonesia sebagai salah satu pilihan kendaraan ramah lingkungan ini begitu menyimpan harapan besar. Tes mengemudi mobil listrik ini pun dilakukan sendiri oleh Dahlan Iskan. Tetapi apa mau dikata, saat uji coba mobil yang direncanakan diawali dari kota Solo dan berakhir di Surabaya, mobil seharga 3 miliar rupiah ini mengalami kecelakaan saat melintas di lereng Gunung Lawu di Pelausan, Magetan, Jawa Timur. Lokasi ini bukan termasuk wilayah rawan kecelakaan. Selain badan jalan yang cukup lebar, kondisi jalan juga hanya sedikit menanjak. Biasanya pengemudi kendaraan melintasi wilayah yang berdekatan dengan objek wisata Telaga Sarangan ini dengan kecepatan tinggi. Sementara mobil listrik yang dikemudikan sang menteri melaju hanya dengan kecepatan 60 km per jam. Ada dugaan rem mobil listrik sang menteri blong setelah sebelumnya memaksa melintasi Gunung Lawu dari arah Solo. Dahlan Iskan diduga lebih memilih menghantam tebing di sisi kanan daripada terjun ke jurang di sebelah kiri. Kalau tahu perkiraannya Pak Dahlan. Pak Menteri sendiri? Iya. Bapak melihat langsung Pak Menterinya nggak apa-apa kemarin itu Pak ya? Ya langsung aja, tapi nggak apa-apa sama sekali. Oh gitu. Nah, mobil merah itu sendiri dari arah barat tuh melaju ke kanan terus. Oh nyeser ke kanan gitu Ya Pak? ke kanan terus, tapi udah kanan kiri udah lepas ya ada apa-apa. Terus? Dia Sampai langsung menabrak padas itu, kedua langsung ke tiang listrik itu baru berhenti. Sementara itu, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengakui jika mobil listrik yang dikemudikannya mengalami remblong. Dahlan Iskan berjanji akan mengungkap secara jelas kronologis penyebab terjadinya kecelakaan, termasuk dugaan mobil listrik ini sudah dipreteli dan dimodifikasi oleh tim yang dibentuk Dahlan Iskan. Remnya belum. Kemudian saya cepat-cepat rem tangan. Rem tangannya kebetulan di bawah, jadi saya injek rem tangan juga tidak bisa. Saya pikir saya harus menghentikan mobil ini secepat-cepatnya. Cara menghentikannya tidak ada, kecuali ditabrakkan. Mobil listrik terus dilanjut. Terus. Alasannya apa Pak? Loh, itu program yang harus disukseskan. Pak, anggarannya kemarin sebenarnya berapa Pak pembuatannya itu? Itu tidak ada anggarannya, itu dari saya pribadi. Ya, berapa Pak harganya Pak? 3 miliar. Menteri BUMN Dahlan Iskan boleh-boleh saja untuk tetap bersikeras melanjutkan proyek uji coba mobil bertenaga listrik ini. Tetapi pasca kecelakaan yang dialaminya, masyarakat meragukan mobil listrik Tucuksi yang direncanakan Dahlan Iskan akan menjadi mobil nasional. Justru dengan uji coba itu jadi terlihat bahwa memang belum siap ya teknologinya gitu. Untung aja belum dipakai masyarakat, jadi masih dalam uji coba itu langsung ketahuan. Nggak usah produksi dulu daripada kecelakaan atau apa. Meski proyek mobil listrik Tucuksi yang menelan biaya 3 miliar rupiah per unit ini mulai menuai kritik, namun Menteri BUMN Dahlan Iskan tetap bersikeras melanjutkan proyek mobil listrik Tucuksi yang diharapkan bisa menjadi mobil listrik nasional ramah lingkungan. Tim Liputan Trans 7.